Oke, balik lagi di Game of Ride. Sekarang kita udah punya kesempatan buat bahas Vespa ini yang paling dicari di sosial media. Yaitu apa ya? Motornya apa mas? Namanya mas? Citrika dari Speeding Indo. Langsung kita bahas aja gimana detailnya tentang Vespa ini, sama nanti tanya-tanya ke Mas Gizanya langsung. Oke, kita langsung bahas bagian depannya dari Citrika ini, motor yang paling dicari di sosial media. Dari Speeding Indo, yang paling mencolok aja deh. Pertama pakai Ohlins tabung pisah, tapi ini Mas Giza udah upgrade yang lebih baru ya. Sebelumnya itu di samping, sekarang ke atas ya kabelnya. Terus apalagi ya, cover forknya pakai Marus yang buat Trivi. Terus ini apa, cover shock ya dari Optimistic, Scoot on You. Terus pengeremannya sendiri Mas Giza masih pakai standar pabrik dari Vespanya. Lanjut ke velgnya sendiri. Mas Giza pakai W125 titanium grey sama ban dari Hidenu K80SR. Selanjutnya kita langsung bahas ke bagian lainnya ya, kayaknya knalpot aja dulu deh. Knalpot sama bagian belakang lah pokoknya. Oke, sekarang kita bagian belakang. Di bagian belakang ini yang paling kelihatan dulu lah ya, knalpot Polini Evo 4T. Cocok sih kayaknya buat mesinnya Citrika yang keren ya mesinnya 66 kebut. Terus apa ini, spinner apa, cover fan dari Tony Scooter ya, cover fan Tony Scooter, sama footstepnya ini dari Tony Scooter juga. Sama ini sih, ini apa, airbrush ya namanya, airbrush nggak sih namanya, airbrush ya. Airbrushnya nanti kita tanya-tanya ke Mas Giza, kenapa kok airbrushnya kayak gini? Kenapa nggak Donald bebek atau apa Persija atau ya yang lain-lain lah. Terus apa ya, spakbor belakang pakai Euro. Oke. Udah deh kayaknya. Kita langsung bagian lainnya aja ya, bagian belakang lah. Di CVT dulu. Mas Giza pakai cover intake Zelioni, terus cover CVT-nya dicat warna hitam, sama cover bolt pakai Marus warna hitam ya. Bracketnya pakai Marus, sama shock belakangnya Ohlins yang tabung pisah. Sama jangan lupa velg belakangnya juga Marus W125. Bannya sama kayak depan, nggak belang lah pokoknya. Keren kalau nggak belang. Sama apa lagi ya? Sama ini paling cover busi dari level 10. Terus sih itu aja. Oke, di bagian belakang Mas Giza sendiri pakai behel dari Tony Scooter Vietnam. Stop lamp pakai ini SIP ya Mas ya? SIP kan? Motor Nostra. Oh mirip ya sama SIP ya? Terus Motor Nostra, saya pakai Zelioni. Spakbornya udah dibilangin tadi pakai spakbor karbon Euro. Terus udah deh, kayak apa, kita langsung bahas ke mesinnya aja ya. Habis itu langsung tanya ke Mas Gizanya langsung. Oke, sekarang bagian depan sama bagian kokpitnya ya. Mas Giza pakai list lampu dari SIP, lampunya sendiri pakai Daymaker non watermark. Sen pakai Zelioni. Apa sih namanya, logo dasi pakai dari Scoot on You. Dasinya juga hapus plat, nggak pakai plat nomor. Sama ada apa, airbrushnya juga kayak sama yang di belakang. Terus dari kokpitnya sendiri pakai Kusu multimeter. Nih Kusu multimeter. List speedometer pakai Zelioni. Panel spion pakai Marus. Apa namanya, handle rem pakai Zelioni. Par end pakai Marus. Udah deh, sama ini juga penting sih, kuncinya pakai Zelioni, sama kandungan kunci apa ini, Speeding Indo. Oke, di bawah jok sendiri ini Mas Giza pakai tutup bensin Marus. Terus bagian mesinnya yang menarik ya, boringnya pakai 66. Terus headnya porting polish sama big valve. Terus apa lagi ya, pengapian standar.
Kerkas sih yang bikin keren, kayak Kerkas 63 dari Moto One sama boringnya kan 66, jadi ketemunya 212 cc. ECU-nya pakai standar ya, ECU-nya standar, pengapian standar. Coba Mas Giza sendiri si Trika ini pakai ini Power Commander, piggyback Power Commander. Terus apa lagi ya mesinnya itu sih. Ini kemarin coba narik, wah jauh sih sama Mas Giza, kenceng banget sih, parah sih, kenceng pol, keren. Jadi buat mesinnya ini di Surabaya kayaknya nggak ada lawan deh, masih ada, nggak tahu ya. Oke, kita langsung tanya-tanya ke Mas Giza aja, oke? Oke, balik lagi di channel Vespa Speeding Indonesia. Iya kan? Subscribe guys. Nah, sekarang kebetulan kita udah sama Mas Giza sebagai media terbesar Vespa Matic di Indonesia. Setuju nggak Mas? Ya setuju. Kenapa? Belum besar. Belum besar. Belum merasa cukup ya? Belum. Buat kalian kan tahu kan kalau Mas Giza ini sebagai juri dari ini Indonesian Scooter Festival, ya kan? Betul. Nah, gimana sih Mas Giza, tanggapannya Mas Giza itu sama orang-orang yang bertanggapan kalau Indonesian Scooter Fest ini nggak fair atau Indonesian Scooter Fest ini gagal di mata-mata orang? Tanggapannya Mas Giza gimana? Tanggapan dari saya pribadi tentang Indonesia Scooter Festival tahun 2020 ini sebenarnya kalau dibilang fail atau nggak fair, saya akan membahas ke failnya dulu ya. Kalau untuk fail sebenarnya menurut saya ini nggak fail. Mungkin di mata orang bilang fail karena ada kejadian yang tidak diinginkan aja kemarin. Ya, mungkin padahal ya. itu bukan internal ya kan? Bukan, itu di luar kendali kepanitiaan juga sebenarnya. Ini susah kalau misalnya kita bilang acara fail, enggak. Karena saya jujur ngerasain banget apa yang berubah dari tahun 2019 di tahun 2020 ini sangat banyak dan sangat terasa. Gitu. Kalau untuk masalah penjurian selama kemarin kontes, itu semua yang saya kenal sih, lebih yang saya kenal dan baru kenal, itu saya tanya, mereka menjawab dengan adanya memang untuk kontes kali ini terlihat sangat fair. Fair ya? Iya. Fair banget. Dan itu semua omongan dari para kontestan yang mengikuti pameran tersebut, kontes motor tersebut gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan ada teman-teman yang beranggapan tidak fair, karena kan kemarin itu kan untuk saya kan menilai good looking 29 motor, racing look ada 8 motor, zip itu ada 2 motor, 9461 motor, dan GTS-nya ada 2 motor. Untuk menilai setiap kelas itu ada 3 juri. Nah, untuk teman-teman mungkin yang ingin menanyakan apapun itu langsung aja di DM saya pribadi. Mas Giza Patulusi ini di Instagramnya juga bisa ngomong, jangan misalnya jangan gimana ya, jangan ditutup-tutupin, ngomong di belakang. Mending kita diskusi langsung gitu loh, karena dari kemarin aku cuma pengen mengharapkan orang yang masih berat dengan keputusan juri di ISF kemarin tapi ngomong langsung ke aku. Ada beberapa, tetapi ketika mereka menanyakan hal tersebut dan aku menjelaskan, mereka semua dapat menerima. Nah, itu orang-orang yang menurut aku sekarang ini jarang sih. Sekarang kayaknya ngomong tapi nggak tahu artinya apa. Benar. Oke. Ini penjelasannya dari fair atau nggak fairnya ISF kemarin. Kita langsung lanjut aja ke Speeding Indonesia. Siap. Nah, sekarang mau nanya ke Mas Giza sebagai pendiri dari Speeding Indo. Oke. Awal dari Mas Giza bangun atau bikin sebuah gerakan Speeding Indonesia ini ya, itu apa sih awalnya? Ceritanya kok bisa Mas Giza sampai 50 berapa followers ya sekarang? 60 ya? Insya Allah mau 60 followers. Sampai jadi besar gini, awalnya gimana sih kok Mas Giza kepikiran? Oke, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke Giza pribadi, dan semua jawabannya itu semua sama Giza jawab. Sampai tadi pun sebelum kesini kan ada talk show dari Vespa Night Ride juga, ada beberapa narasumbernya juga dari saya pribadi dari Speeding Indo dan Speed Scooter Syndicate. Oke, kalau misalkan awal mula Speeding Indo itu awalnya gimana? Jadi itu sebenarnya ini akun kedua saya pribadi. Dulu sempat bergesekan sama satu orang di komunitas lawan, tetapi dia ngeledek-ledekin saya ke IG saya langsung. Cuman kan waktu itu kan masih bocah lah ya, maunya aduh nggak berani kalau nyerang pakai IG gue pribadi nanti dimarahin ketua komunitas gitu kan. Akhirnya bikin Speeding Indo. Akhirnya DM dulu, namanya bukan Speeding Indo, biasa nama-nama second account. Ada kan orang-orang sekarang kan banyak nih, karena mungkin punya IG 5 kali ya.
Nah dulu tuh aku niatnya bikin IG itu pengen ledek-ledekin dia gitu. Oh, juga nyinyir ya ternyata? Karena permasalahan awalnya itu aku lagi jalan sama teman-teman berlimaan, dia nyalip tapi tanpa tegur, motorku tuh kayak dipotek gitu. Anak-anak muda biasanya sekarang kayak gini kan culture-nya udah yang dulu itu tahun saling-saling 2017 awal 2017 Maret ke April. Nah besoknya saya itu langsung diketemuin sama komunitas saya dan komunitas orang yang tadi malam ketemu itu. Nah di situ saya mikir, saya kan punya Instagram buat ngeledek-ngedekin dia, buat jelek-jelekin dia nih, istilahnya pakai IG kedua itu. Tapi terlintas juga pikiran saya, kenapa di Vespa Matic, kenapa di Vespa Matic tuh belum ada penengah dari ini semua di dalam dunia kecepatan. Kalau untuk dunia Instagram media-media Vespa Matic good looking mungkin banyak gitu. Cuman waktu yang itu asal di post itu enggak? Yes. Betul. Sorry. Cuman untuk yang saya lihat waktu itu untuk skuter Matic tapi yang membahasnya ke dunia kecepatan belum terlalu banyak, apalagi Vespa belum ada sama sekali. Kalau Vespa Matic dulu ada nggak sih kok? Tapi speed scooter kan. Kalau Matic itu mengarah ke 2 tak. Oh iya. Oke, sorry. Sebenarnya kalau saya bilang memang lebih ke Vespa Matic belum ada waktu itu, dan di dunia kecepatan tuh belum ada. Sedangkan animonya lagi mau mulai rame gitu. Oh, dapat momen ya berarti. Momen. Akhirnya saya kepikiran kalau ada contoh deh, mungkin ada penengah dari semuanya, tidak pernah berat ke siapapun. Kayaknya dalam dunia kecepatan skuter Matic tentunya Vespa akan menjadi enak ke depannya. Makanya terciptalah namanya Vespa Speeding Indonesia. Gitu sih. Ini keren banget sih, keren banget salah saja. Kalau kita kan sepele ya, harus kita bikin pengertian sepele, ini keren sih. Udah kan tentang speeding Indonya, sekarang kita bahas ke si Trika yang banyak dicari orang di sosial media. Vespa yang satu tahun hilang. Iya kan? paling dicari di Instagram. Iya kan? Siap. Ini caranya Mas, kenapa kok Mas Giza pakai Vespa Sprint tahun 2016 ya? 16 ini. Dan kenapa namanya kok Trika? Oke, kalau kenapa saya beli Vespa Sprint, itu sebelumnya saya sebenarnya itu nggak mau Sprint. Aku tuh maunya tuh Vespa S dulu, karena badan aku tuh dulu SMA tuh kecil banget. Nah, aku maunya Vespa S, cuman mungkin memang Tuhan memberikan jalan harus Sprint kali ya, sampai sekarang ini. Mendatangkan rezeki lagi. Iya, datangnya Sprint, warnanya putih. Dulu aku mau Sprint asalkan hitam, tapi nggak taunya hitam itu original black terakhir tahun 2015 diproduksinya. Aku beli 2016 terakhir tuh bulan November. Nah di situ akhirnya beli Vespa, langsung emang pengen ikut organisasi Vespa biar tahu kekeluargaan. Komunitas saya sampai sekarang namanya Skuteran. Nah, cuma satu ya? Cuma satu aja. Dari awal tuh pengen ikut komunitas-komunitas Vespa gitu, karena emang pengen main sama anak Vespa, kenal anak-anak Vespa gitu, pengen banget gitulah gitu. Kalau tadi Mas yang nanya kenapa namanya Trika, orang mungkin punya banyak banget spekulasi motor saya dinamain karena hampir sama namanya sama pacarnya bojoku gitu. Tapi sebenarnya bukan itu kenyataannya. Kenyataannya adalah ini motor di bengkel aku ini tuh skuter udah layur ya? Iya, dari skuter layur. Dia tuh sampai nanya dulu tahun 2019, motor lo tuh kayaknya ada yang aneh, motor borapan cuma dipakai hariannya tuh nggak wajar. Satu boros, satu nggak boros. Terus speknya bisa dibilang sudah besar, karena menurut aku apapun bor apannya, walaupun mau naik diameternya 1 mili atau 2 mili itu udah berani banget ya. Dari mesin yang sebenarnya sudah di reset dan sudah dapat bagus banget dari Piaggio, tapi berani untuk di bore up. Nah, kenapa namanya Trika? Dulu sekolah, aku rumah di Tebet, terus nongkrong di Jakarta Pusat, kayak gitu-gitu, bengkel di Rawamangun, Jakarta Timur, makanya muter terus itu istirahat tuh cuman hari Sabtu pokoknya. Kalau nih motor nih nggak keluar rumah cuma hari Sabtu, karena Senin sampai Jumat aktivitas yang lain, kuliah, terus muter-muter nongkrong, Sabtu sama keluarga, nggak mungkin sama motor, Minggu sama mori gitu. Cuman sekarang nggak sepadat itu kok, teman-teman punya tenaga, makin lama makin tua kayak gitu. Gitulah kenapa dinamain Trika, karena setrikaan, muter-muter kayak setrikaan mondar mandir kalau kata Om Manto. Nah, buat yang tahu ini kan udah banyak dibahas ya modifikasi dari Mas Giza yang dulu. Kalian tahu sendiri kan pakai
velg ya udah banyak kan di Wasabi gimana. Iya, benar. Nah, sekarang ini udah ganti konsep si Trika. Ganti banget. Ini Berubah banget. kita mau nanya, kenapa sih Mas kok berubah konsepnya dari yang awalnya simple, terus nggak modifnya simple tapi elegan lah. Oke. Velgnya nggak yang over, semuanya nggak over kayak menurut saya pribadi ya. Aku lihat si Trika itu kayak aku dulu juga pernah punya ini tapi warnanya hijau, hijau Oke. tua. Aku I get lihat ya. iya aku lihat gara-gara Mas Giza pakai yang velg ya, terus semuanya hampir tak modif kayak gitu. Oh, sama juga baik. kecuali Oke. Ohlins, kecuali Ohlins. Nah itu kayak saya simple keren lah. Simple, emang. iya. Sekarang jadinya kan jadi Terlihat ya, berubah banget. Itu Oke. kenapa sih? Dan kalau boleh tahu ya, Ya. ini kan Apa sih? jauh lah. Jauh. Istilahnya orang bisa bilang Trika di tahun 2020 ini baru muncul kan di akhir tahun. Iya, Ini iya, berubahnya bisa dibilang 360 derajat sih. Dan Kalau kalau 360 kan balik Mas. iya enggak sih, berarti pokoknya berubah banget lah. lah, iya. Kalau kebalik sih sama aja ya bener Iya, ya. iya. Iya. Nah, sebenarnya kalau Trika ini bisa dibilang berubahnya itu kenapa gini. Saya aku Iya. itu pertama kita lihat dari kenapa warna hitam mulu deh. Satu tadi saya udah kasih alasannya, aku tuh memang pengen Vespa tuh warnanya black gitu kan. Kalau untuk livery airbrush ini Speeding Indo berkolaborasi dengan Fast Garage di dekat rumahku di Jakarta gitu, Fast Garage. Nah, dia ini punya konsep yang dari lama memang dia pengen gitu. Dan aku emang awalnya aku pengen kasih sentuhan sedikit untuk Trika Buat ISF ini. untuk Indonesia Scooter Festival dan memang untuk Trika selamanya gitu. Berarti bakal selamanya. Sebenarnya mungkin aku bisa dibilang orangnya tuh bosenan dan paling nggak suka Vespa serame ini gitu kan. Iya. Gitu. Dan aku tuh paling nggak pernah mendengarkan apa kata orang yang bang gue nggak suka, aku bodo amat sebenarnya. Nah cuman kalau kamu nanya misalkan ini bakal dirubah lagi apa enggak? Kemungkinan besar akan saya rubah lagi dengan cara yang semakin simple. Pasti kalian penasaran kan? Iya, Pengen karena gimana? mungkin Pasti penasaran kan? Karena teman-teman yang lain kalau mantau Trika dan omongan-omongan aku pribadi, Iya. itu pasti mereka udah paham banget kalau aku tuh sebenarnya tuh orangnya tuh paling suka yang simple Iya. gitu. Velg aja udah ganti berapa kali kan? Iya makanya. Iya. Nah, Jadi suka pasti penasaran kan? Pengen berubah apa lagi? Iya, Trika. yang jelas ini dedikasi untuk Indonesia Scooter Festival dan pengerjaan semaksimal mungkin dari Fast Garage Jakarta. Top sih hasil catnya, top banget sih. Top Fast banget Garage. ya. Top. Nah, boleh nggak Mas Giza? Aku mau nanya tentang kenapa sih kok pakai part-part yang nempel di sini kayak dari depan dulu deh. Kenapa Oke. kok pakai ban ini kaki-kaki dulu deh? Kenapa Oke. kok pakai kaki ini? Ini kan. Pada intinya ketika aku pribadi pengen munculin Trika balik Ya. dari yang 1 tahun lamanya udah mati, Gara-gara apa itu? road race Road race, balap ya. ya. Aku nggak mau sebenarnya terlalu banyak dulu part-part yang sudah aku tempel di motor Trika karena kenapa? Kebutuhan konten buat YouTube Speeding Indo Iya. juga sih sebenarnya. Dan Dan konten, sebenarnya ya. kalau kamu nanyain ke aku alasan apa part yang ketempel sekarang, ini adalah part-part yang nempel di Trika aku wishlistin, aku impikan dari aku di kelas 3 SMA dulu gitu. Oh, akhirnya kesampaian ya. Sampai yang sekarang dari dulu iya. pengen. Dan aku di rumah itu ada kertas. Sekarang udah lecek banget. Dulu tuh aku totalin tuh 57 juta lah gitu untuk bisa Kesampaian beli ya? Marus gitu, bisa beli ini. Tapi dengan harga yang dulu. Oh iya. SMA kan Sekarang kita kan naik, iya, SMA naik belum lagi. ada corona, masuk sekolah kan kita kan gabut Iya. kan gitu. Ngapain ya? Hitung-hitung deh kalau insya Allah beberapa tahun lagi punya uang gitu, Tuhan izinin karena ini tuh semua atas izin Tuhan aja sih sebenarnya. Iya. Ya udah, aku nulisin dulu. Nah, terus aku inget banget, aku yang kertas tadi aku bilang itu aku taruh di lemari aku. Iya. Gitu. Nah, waktu awal-awal Secara nggak sadar ada akhirnya kesampaian ya. awal-awal ada pemasukan lah gitu. Aku nyari kertas itu tuh seminggu kali karena sempat ketemu nggak taunya. Makanya part yang semua nempel di ini bukan lampu sen ya, ini semua baru. Yang di wishlist aku itu dari pas aku 3 SMA yang ada di kertas itu Marus Ohlins. 125 titanium grey, Ohlins tabung depan kayak gini, Belakang juga. sama warna hitam Iya. dan full aksesoris Celioni. Sebenarnya udah cukup 4 itu doang gitu loh. Tapi Dan- akhirnya ada bonusnya kayak ini. Iya list, gitu-gitu apa, karena list bonus SIP. ya. Ini pun juga aku
velg dapat dari temenku yang udah jual Vespanya. Ya emang rezekiannya aja. Aku pengen banget titanium grey karena kalau teman-teman lihat secara details W125 dan W252 Max Factory warna titanium grey itu agak sedikit berbeda dia warnanya gitu. Walaupun titanium grey juga. Oke. Tapi ini Paul sih. Cuma ya pribadi sih Paul banget sih kayak waduh. Emang dari dulu kan ngikutin banget kan. Pengen yang berfungsi dulu. Nah, kalau Iya. misalkan banyak banget yang nanyain ke aku kenapa Trika masih pakai kaliper standar. Nih, lihat videonya nih. Dimasukin kan? Oke. Kenapa kalian yang sok-sokan ya, memang pilihan masing-masing sih Pilihan kalau masing-masing. pakai. Tapi biasanya kan pamer nggak yang aduh, gimana ya ngomongnya, nggak enak. Jadi ini loh yang ganti ini terus kayak cakramu masih standar gitu. Wah, itu yang kayak Iya kan? motor lu udah Iya. kayak Udah begini bore up, masih gini-gini, standar bang iya. ininya itu. Karena Terus begini teman-teman masih pakai tromol ya gitu kan. lebih baik Kan kalian punya pilihan masing-masing. iya kan? memodifikasi sesuai apa kebutuhannya. Ya. Beda lagi dengan kontes. Kalau kontes itu nggak semua juga part mahal bisa menang gitu loh. Nah kalau aku di Trika, aku sekarang ini pengen pasang part yang benar-benar fungsional banget untuk aku pakai daily, untuk aku pakai touring gitu. Tapi orang ngelihatnya juga enak aja gitu. Ini Iya. sebenarnya harus juga ya tadi kayak yang aku bilang izin dari Tuhan aja. Dapat rezeki ya. Iya. Kira-kira si Trika ini bakal ini nggak ikut road race lagi nggak dengan kondisi yang udah pol kayak gitu? Kalau Trika ikut ikut road race lagi, kayaknya bisa dinyatakan sangat tidak mungkin ikut lagi, gitu. Kayaknya nggak dimungkinkan ikut road race lagi karena kemarin itu, jujur untuk pengalaman saya pribadi, untuk dedikasi saya untuk sahabat saya almarhum Anak Pradipa, alhamdulillah sudah terlaksana dan dapat bonus juga dari Tuhan bisa di podium keempat, sepertinya sudah cukup untuk portofolionya si Trika, gitu. Oke, selanjutnya ini kan untuk yang aku juga baru bore up ya. Mas Giza ini kan udah lama ya bore up ya. Iya. Ada kendala nggak sih pakai bore up gede kayak gini, big valve, terus 66, terus berkasnya 63 moto kan 63, yang terakhir iya. baru ganti. Ini nggak ada kendala sama sekali ya. Jadi Trika ini Sampai dibilang Iya. sampai dibilang motor setrikaan. oke. Kok bisa gitu loh? Jadi ceritanya sebenarnya gini sih. Trika ini awal di bore up itu waktu aku SMA kelas 3. Itu pakai piston 63 dengan blok Malossi. Oh. Nah, tapi di situ bisa dibilang Trika adalah motor pertama yang di bore up sama bengkelku skuter layur di tahun itu. Nah, 16 atau 17. Aku sempet standarin motor karena aku 17-18 fokus mau masuk kedinasan lah di Papua. Aku sempet setahun di Papua. Akhirnya motor aku standarin. Aku percaya sama abang aku. Tuhan nggak ngizinin di sana. Aku balik lagi Jakarta. Trika, balik lagi yang pegang Trika. Aku ingat banget waktu wisuda di Semarang ikut abangku. Ini motor aku taruh di bengkel. Iya. Aku minta pertama kalinya naikin lagi tapi dengan cc yang berbeda tahun 2017. Akhirnya aku pertama kalinya itu bore up piston 66 gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih menggunakan piston yang sama dari tahun 2018 itu. Bayangin bisa se-reliable itu. Padahal aku ya bisa sih, aslinya bisa sih, tapi aku reliable tapi ini lemot. Nggak, ini kan kenceng. Maksud aku gini sih sebenarnya untuk awet apa enggaknya, sebenarnya Trika ini udah disaranin untuk ganti piston karena umurnya udah cukup panjang banget. Oh, iya. Sampai bengkelku udah nggak percaya. Sampai kayaknya nih lo ganti piston sendiri ya, sampai ngomong gitu. Cuman aku itu paling nggak pernah nyepelein ganti oli gitu. Apalagi throttle body ini, throttle bodinya Trika ini kan langsung kebuka. Langsung, iya, nggak Ini pakai paling bahaya filter. sebenarnya untuk Iya. dipakai daily karena kotorannya langsung masuk ke headnya Mesin, kan. iya, Gitu. iya. Ini paling bahaya sebenarnya. Jadi menurut aku Trika kenapa bisa seawet ini? Karena ini udah banyak sekolahnya sih. Aku tangannya aku sekolahin, jadi sabar-sabar aja kalau mau buka-buka gasnya. Yang penting oli sih, jangan sampai kering gitu-gitu. Karena semakin cc besar motor, apalagi bore upan kayak gini, Panas ya. daya panasnya semakin cepat naik. Buat Mas Giza sendiri, pernah nggak sih kayak dapat kendala yang paling cerita lah? Ini buat cerita kan Game Over kan tentang cerita pride sama Vespanya sendiri kan. Ini pernah nggak kendala sampai bikin Mas Giza, wah ini cerita banget sih. Oke. Selain yang tadi cerita-cerita udah banyak kan si Trika ini, tapi pengen tahu gimana sih ada kendala apa, terus yang bikin
wah anjing ini pride banget sih punya Trika ini. Oke. Kalau untuk cerita terspesial saya dengan Trika, sebenarnya gini. Di luar aku pengen warna hitam dari original Black Piaggio yang nggak bisa aku dapetin tahun 2015, aku itu memutuskan untuk repaint hitam itu karena aku pengen mengembalikan motor temanku kembali, almarhum Anaf. Dia tuh kecelakaan, motornya hitam gitu. Karena di situ aku ngerasa motor dia dulu itu susah banget dikejar. Dari kencangnya, mempunyai karakteristik sendiri lah si motornya ini. Bisa dibilang cerita ini si Trika, ceritanya orang kalau baru kenal sama aku bisa dibilang lo tuh kebanyakan ngarangnya. Kalau untuk pride dari si Vespa Trika ini tidak ada satupun yang pernah aku buat-buat. Karena memang benar-benar purely Trika dan aku yang tahu bagaimana cerita spesialnya. Karena menurut aku setiap pride orang itu berbeda-beda, ceritanya beragam. Tapi yang paling beragam menurut aku adalah aku banyak menemui saudara-saudara yang nggak pernah aku dapetin di sini, menolong orang, menolong siapapun lewat sini. Karena menurut aku kayak kita lagi jalan ketemu apa gitu, itu benar-benar aku sama ini terus gitu loh. Dan itu menurut aku bukan pride banget lah ya. Iya, karena menurut aku itu bukan jadi cerita yang harus kita ceritain secara detail. Karena namanya kalau ceritain kebaikan nanti malah nggak diketemuin sama kebaikan-kebaikan berikutnya. Aku nggak mau kayak gitu kan. Jadi menurut aku pengalaman hidup aku yang paling banyak beragam, aku bersama Trika tuh banyak banget. Nah, dengan Mas Giza sama Trika udah masuk di Game of Pride ini berarti Mas Giza pride banget sama motornya sendiri ya. Dan buat temen-temen yang suka ngatain kayak misalnya Vespamu gini, tapi kan nggak tahu masing-masing gimana cerita sama motornya itu, pride-nya gimana. Ini kan bakal masuk ke Instagram Speeding Indo juga. Coba buat teman-teman yang nonton video ini di channelnya Game of Pride, tulis komentar kalian kalau emang berani tawar motor aku, karena nggak mungkin aku jual. Ya, pasti kalau menurut kalian. Nah coba, karena menurut aku setiap cerita aku sama dia nggak bakal ada nominalnya. Iya kan, makanya men, Game of Pride, pride over price. Berkarya, bekerja, main-main, nongkrong bareng, aku bareng dia. Itu kutipan dari Om Raffi Ravespa, dan aku ngerasain itu sama Trika. Jadi buat teman-teman yang mau nawarin ke aku, Mas Giza, boleh nggak Vespa Sprintnya Trika ditukar sama 2 rumah di Pondok Indah? Sorry deh, kayaknya nggak bisa karena kedua rumah itu belum ada ceritanya, belum spesial itu ceritanya sama aku sama Trika gitu. Jadi bisa orang punya banyak ceritanya masing-masing, dan cerita-cerita tersebut nggak seharusnya banyak banget sedetail situ kita ceritakan. Jadi buat teman-teman yang selalu mau tahu cerita apa tentang masalah orang dengan motornya, dengan kendaraan yang dia sayang, menurut aku tidak sebisa itulah ya kita bisa mendapatkan itu. Yang penting respect others ke siapapun. Gimana ya? Ngomong apa lagi ya? Aku kehabisan kata-kata ya? Oh gitu? Gimana? Kehabisan kata-kata ya? Oke. Terima kasih buat Mas Giza ya, udah mau ditanya-tanyain tentang si Trika. Suatu kebanggaan Trika masuk Game of Pride. Karena tujuannya keren banget. Menceritakan suatu pride owner dan kendaraannya tersebut. Iya, semangat terus Game of Pride. Siap, thank you Mas. Sukses terus. Terus mau nanya dong Mas, pesan-pesan buat anak-anak Vespa di Surabaya sama Indonesia. Khususnya ke Surabaya dulu sih. Kalau untuk teman-teman Surabaya, semoga aja bisa selalu kompak, bisa makin rame lagi teman-teman Vespa 2 tak 4 taknya, bisa silaturahimnya berjalan terus, tidak pernah terputus, dan tidak pernah ada drama kecil, besar, singgung-singgungan, maupun antar bengkel, antar komunitas, antar personal. Semoga itu tidak terjadi di Surabaya. Tadi malam kita juga udah ngobrol juga, ya kan? Itu menurut aku ada yang harus ditekankan di setiap skuteris Indonesia ataupun di setiap wilayah. Kita ini sama sebenarnya, bener-bener sama banget. Kita tuh nggak ada perbedaannya. Yang ngebedain menurut aku, kalau katanya Speed Scooter Syndicate sih, yang ngebedain kan kilometer per jamnya. Top speed yang membedakan. Cuman kalau untuk soal ini, Speeding Indo itu sebenarnya kalau aku bahas Speeding Indo, orang banyak banget yang
suka dengan Speeding Indo tapi mereka nggak punya Vespa. Iya, iya. Aku paling merinding itu kalau ada orang riding pakai Aerox, pakai motor lain, apalagi dia suka karena ceritanya, Iya, cerita ceritanya. soal Speeding Indonya. Karena ada beberapa teman-teman juga di luar sana yang benar-benar nggak punya Vespa sama sekali, tidak punya brand Piaggio sama sekali, tapi dia suka dengan Speeding Indo. Iya. Aku suka nanya, kenapa? Menurut aku ini jadi achievement buat aku sendiri, suatu penghargaan buat teman-teman Speeding Indo sendiri adalah dimana orang menyukai Speeding Indo karena mereka melihat senetral itu. Iya. Aku nggak pernah mau menilai diri aku pribadi, aku nggak pernah mau menilai Speeding Indo pribadi. Jadi menurut aku penilaian berharga itu dari orang lain sih gitu. Jadi kalau saran untuk teman-teman skuteris di Indonesia, tetap kuat dan tetap sabar untuk mempertahankan kebenaran yang selesai dibenerin. Jangan pernah peduliin orang-orang yang pengen memecah belah. Jangan pernah ngebeduliin orang-orang yang mengejek sana sini tapi tidak ada isinya, karena Iya, menurut aku nggak ngerti apa sih ya, ngomong sih. sebenarnya kalau untuk gambaran sedikit mengevaluasi itu nggak apa-apa. Cuma kalau jika udah berlebihan, coba ditanya langsung aja ada masalah apa. Karena menurut aku balik lagi orang-orang yang kayak gitu sebenarnya hanya oknum-oknum sedikit banget kalau kita bandingin. Dari 10 itu mungkin nggak sampai 1, tapi seperempat manusianya aja. Jiwanya udah beda tuh orang-orang yang kayak gitu. Beda. Udah beda banget. Jadi lebih baik buat So asik ya, so asik ya. So asik. Jadi buat So asik teman-teman banget. skuteris, nama Vespa Matic kan sekarang ini lagi. Iya. Wah, aku bilang hancur nggak hancur, cuman jelek. Nggak beda dari yang dulu-dulu. Beda banget. Beda banget culture-nya. Jelek karena ada oknum-oknum yang memang sengaja pengen So asik aja, hapus so asik. pengen menghancurkan nama brand Vespa gitu. Tapi tenang aja, kalau misalkan memang tujuan kita positif dan baik terus, hal-hal kayak gitu nggak pernah mempan buat kita semua. Jadi Keren. buat orang-orang yang masih kayak gitu ke teman-teman Vespa Matic, lebih baik nggak usah punya hobi sama sekali aja, mendingan deh. Iya. Karena di hobi Oke. apapun lo bakal sama kayak gitu. Sakit sih. Sakit kan? Sehat-sehat, yang penting kan semua sehat-sehat. Oke, udah kayaknya video kali ini ya. Siap. Thank you banget Mas Giza Siap. udah mau mampir ke Surabaya, Iya. mau ditanyain sama Game of Pride. Yang next time yang mau di review sama Game of Pride, hati-hati soalnya agak sedikit menipu. Tadi malam saya ngeliat datang gondrong, tiba-tiba bawa kopi nggak gondrong, nih aneh nggak taunya kembar guys. Ya, harus diperankan itu. Jadi terima kasih Game of Pride, Iya. sukses selalu untuk Game of Pride Surabaya. Semoga bisa Thank you, selalu Mas. berkembang dan Thank you. mantap. Thank you. Oke, dah. Mantap. Oke, siap. Thank you Mas. Iya, Siap. saya yang terima Udah kasih sih, banyak. kita nih.